Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pak Camat Sumbersari, Bapak Regar yang sangat ganteng ini ya. Luar biasa, beliau ini mendampingi kaula muda ya. Kim anehnya ya Pak Lurah ya. Ya, yang saya hormati juga Pak Dan Ramil, Pak Bambang, dan yang saya hormati juga Pak Kapolsek atau yang mewakili di Kecamatan Sumbersari. Yang saya hormati juga Pak Lurah Tegal Gede di Kecamatan Sumbersari, Bapak Abdul Kamil SSI Esos MM kalau nggak salah ya. Nanti ya, kalau salah mohon dikoreksi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari Ketua RW ataupun RT dan juga seluruh anggota ataupun juga dari kelompok penyelenggara pada malam hari ini. Jadi memang ini adalah kolaborasi, yaitu ada penyelenggaranya dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, dari Kelurahan Tegal Gede, KPU, KIM, dan semuanya seluruh elemen masyarakat. Ya, tak lupa juga dari teman-teman PPS di Tegal Gede yang hadir. Ini yang paling depan sendiri yang cantik-cantik ini, Mbak Cinta sama Mbak Aisyah. Siapa lagi satunya Mas Hidayat. Hadi, ya, Hadi. Oh ya, ya. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dalam acara sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada pilkada pada tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita masih dalam keadaan yang fresh ya, meskipun di tengah-tengah kesibukan, kecapean, mungkin sehari sudah bertugas, tetapi Bapak Ibu juga masih menyempatkan, terutama Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan juga Pak Lurah beserta jajarannya dan teman-teman, dan juga Pak RT, Pak RW yang malam hari ini bersama-sama memiliki sebuah tekad dan semangat, yaitu untuk mensukseskan pilkada pada tahun 2024. Nah, tadi sudah sedikit disinggung baik oleh Pak Dan Ramil maupun juga oleh Pak Camat tadi kaitannya dengan penyelenggaraan pada pilkada pada tahun 2024. Nah, pengalaman pemilu kemarin ini menjadi sebuah langkah yang sudah kita lewati, dan kita juga akan menuju pada titian, yaitu pada pilkada pada tahun 2024. Hari ini tahapan pilkada sudah berjalan, meskipun juga sudah, kalau kita lihat ya, untuk gambar-gambar sudah mulai banyak bertebaran. Jadi ada yang mencitrakan calon bupati, wakil bupati, ataupun juga calon-calon yang lain lah. Nah, ini kira-kira hari ini untuk calon bupati sampun ada apa belum nih Pak? Sudah ada apa belum? Belum ya? Belum ya? Nah, kalau belum berarti kan masih punya kesempatan untuk daftar calon bupati ya. Siapa tahu nanti yang ada di depan, misalkan Pak Camat ya mau nyalon boleh, Pak Lurah mau nyalon boleh. Nah, tapi nanti Pak Dan Ramil ya, tapi nanti konsekuensinya harus mundur nanti ya. Jadi masih punya kesempatan. Perlu kami sampaikan pada tahapan pilkada ini memang untuk cara bisa diusung nanti untuk bisa mendaftar ini memang ada dua cara. Jadi cara yang pertama adalah jalur partai politik atau gabungan partai politik. Ini adalah jalur yang nantinya bisa mendaftarkan pasangan calon bupati, wakil bupati maupun juga nanti gubernur dan wakil gubernur. Nah, pasangan calon ini nanti akan diusung oleh partai yang memiliki kursi di parlemen ataupun di
DPRD Kabupaten Jember. Nah, syarat untuk yang lewat partai atau gabungan partai ini adalah memiliki syarat 20% atau menggunakan suara sah 25%. Nah, jadi kalau 20% untuk kursi yang ada di DPR, jadi partai itu syaratnya punya wakil 20%. Nah, kira-kira berapa 20% dari jumlah anggota DPR yang ada di Kabupaten Jember punya wakil yang duduk di DPR? Jadi harus punya 20%, yaitu sejumlah, pintar Pak, 10 kursi. Jadi 20%, karena jumlah kursi anggota DPR kita adalah 50%. Jadi 20%-nya adalah 10 kursi. Jadi tidak semua partai yang bisa mendaftar, tapi partai yang punya wakil di DPRD atau yang punya di parlemen. Nah, ini totalnya adalah 10. Nah, 10 ini kalau kita misalkan kita menggunakan yang pemilu 2019, karena saat ini untuk yang kabupaten ini masih dalam proses, belum ditetapkan. Meskipun sudah ada hasil rekap di tingkat KPU sudah ditetapkan, tapi nanti masih ada proses berikutnya nanti untuk penetapan terpilih. Nah, ini misalkan di pemilu 2019 sebagai acuan. Ini partai ini kan tidak ada yang memenuhi 20% atau jumlah kursi yang ada. Paling tinggi pinten Pak? Partai yang punya kursi di DPR pemilu 2019. Pinten Pak? 8. Nggih, 8. Jadi paling tinggi 8. Nah, agar bisa mencapai 10 yaitu harus bergabung atau berkoalisi. Nah, ini harus bergabung atau berkoalisi sehingga bisa menjadi 10. Kalau sudah 10, punya 10 kursi, maka bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kalau misalkan yang mau lewat jalur partai politik. Kemudian juga bisa menggunakan jalur perseorangan atau independen. Nah, untuk independen ini sudah tutup Pak, kalau independen ini sudah diserahkan kemarin. Jadi kalau yang kesempatan independen ini sudah tidak bisa. Jadi sudah ditutup penyerahan dukungannya kemarin tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei. Nah, tahapannya sekarang ketika sudah menyerahkan dukungan, prosesnya adalah verifikasi administrasi dan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, berapa kalau misalkan syarat dukungan untuk yang perseorangan? Jember ini kan lebih dari 1 juta. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 itu, yaitu memiliki dukungan yaitu 6,5% dari jumlah DPT pada pemilu terakhir. Jadi pemilu terakhir kemarin ini DPT-nya adalah 1,9, jadi 6,5%-nya yaitu 128.195. Jadi meningkat dengan yang Pilkada 2020. Kalau Pilkada 2020 itu 100.021. Jadi 121.000 sekian. Jadi ada peningkatan, jadi berbeda. Nah, ini syarat minimal dukungan kalau perseorangan harus diserahkan. Kemarin sudah selesai, jadi kesempatan untuk perseorangan ini sudah tertutup. Jadi yang masih memungkinkan adalah lewat jalur partai politik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau maju ataupun nyalon bupati dan wakil bupati, masih cukup waktu. Nah, kira-kira kapan pendaftarannya? Nah, ini yang penting, karena biar siap-siap. Mungkin di antara Bapak Ibu nanti ada yang kerso ataupun mau untuk nyalon bupati, monggo siap-siap. Tanggal berapa Pak? Ya, 27, 28, 29 bulan Agustus. Jadi kalau sekarang Juni, Juli, Agustus masih 3 bulan, sudah cukup kira-kira persiapan ini. Kalau misalkan masih mau nyalonkan masih cukup waktu 3 bulan ini. Nah, ini waktu 3 bulan ini monggo kalau ada yang mau mempersiapkan untuk calon bupati dan wakil bupati. Nah, ketika sudah proses pendaftaran diserahkan tadi kelengkapannya, syaratnya adalah punya 10 kursi dari partai politik, maka bisa mendaftarkan untuk jalur partai politik, yaitu di tanggal 27, 28, 29 Agustus. Nah, ketika sudah selesai, maka pendaftaran sama prosesnya, yaitu dilakukan cek verifikasi administrasi ataupun
cek berkas. Nah, tetapi ceknya melalui apa? Melalui silon, melalui sistem informasi dan pencalonan. Cukup ngecek di silon, nanti persyaratan dan sebagainya itu dicek di silon. Nah, ketika sudah selesai, nah dicek administrasinya, maka di tanggal 22 September maka akan ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Jadi ketika sudah selesai verifikasi administrasi dan pendaftaran tadi, terakhir adalah penetapan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati kapan? Yaitu tanggal 22 September tahun 2024. Nah, kalau calon sudah ditetapkan, kira-kira apa lagi yang kurang, Pak? Calon itu apa lagi? Selain sudah ditetapkan nama, apa cukup nama saja? Iya, yaitu penetapan nomor urut. Betul Pak Camat. Jadi penetapan atau pengundian nomor urut. Kapan pengundiannya? Besoknya di tanggal 23 September 2024. Nah, ketika sudah ditetapkan ada calonnya, ada nomor urutnya, maka proses berikutnya adalah pasangan calon turun kepada masyarakat untuk menyampaikan visi dan misi, yaitu kita sebut apa istilahnya? Ya, kampanye. Jadi kampanye nanti sebenarnya meyakinkan kepada pemilih visi dan misi, programnya apa, itu yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau istilahnya pemilih cerdas ini harus mengetahui visi dan misi dari pasangan calon, termasuk mungkin profil dari pasangan calon. Insya Allah nanti juga akan bisa mendapatkan kira-kira gambaran dengan melihat visi dan misi pasangan calon. Nah, kampanye ini dimulai pada 3 hari sejak penetapan, yaitu tanggal 25 September sampai dengan nanti tanggal 23 November. Ini sudah disiapkan. Nah, kemudian H-3, nah, ini ada masa apa namanya? Ya, masa tenang. Bukan masa lalu, Pak ya. Kalau masa lalu lagu nanti, masa lalu gitu ya. Jadi ada jadi ada masa tenang namanya. Nah, di masa tenang ini tidak boleh berkampanye lagi, sudah sampai di tanggal 23 November. Nah, jadi 3 hari ini masa tenang, kemudian nah di tanggal 27 ini adalah penggunaan hak pilih atau pemungutan suara. Nah, ini kalau sudah ada calonnya. Jadi hari ini KPU sudah menetapkan dan sudah membentuk badan ad hoc ataupun penyelenggara yang ada di bawah, yaitu PPK, yaitu panitia pemilihan di tingkat kecamatan, kemudian panitia pemungutan suara di tingkat desa ataupun kelurahan. Berarti penyelenggaranya sudah ada, tinggal nanti KPPS di waktu menjelang hari H. Nah, penyelenggaranya sudah ada, nanti calonnya juga sudah ada. Terakhir yang harus ada apa, Pak? Yang paling penting ini, apa kira-kira yang harus ada? Tempat. Kemudian siapa lagi? Pemilih ya. Jadi ada calonnya, ada penyelenggaranya, enggak ada pemilihnya jadi enggak Pak Pilkada? Ya enggak jadi. Makanya yang paling penting adalah pemilih. Nah, ini penting lah. Kenapa kita hadir di sini? Ibu-ibu ada di sini, bapak-bapak ada di sini adalah untuk apa? Untuk meningkatkan angka partisipasi kehadiran, mengajak pemilih yang belum hadir atau yang pada saat 27 November sudah punya hak pilih. Ini untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya. Nah, ini sosialisasi ini yang paling penting. Nanti mungkin Bapak Ibu ketika sudah pulang atau mungkin pas sudah di rumah, nanti monggo kita dibantu disebarluaskan informasi ini, paling tidak pelaksanaan pemungutan suara, yaitu kapan? Pada hari Rabu 27 November 2024. Ini adalah pemungutan suara. Jadi semuanya sudah ada. Nanti kalau misalnya sudah ada penyelenggaranya, sudah ada calonnya, sudah ada pemilihnya, maka sudah siap dan kita sukseskan pada Pilkada 2024. Nah, ini yang mari kita bersama-sama kita tingkatkan, kita ajak seluruh masyarakat, warga yang sudah memenuhi ketentuan, memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, maka
digunakan hak pilih pada hari Rabu 27 November 2024. Nah, ini yang kami titip, kami mohon mungkin kepada Bapak Ibu semua untuk dibantu untuk sosialisasi, atau mungkin di pertemuan di tingkat pengajian atau pertemuan tingkat RT, atau mungkin di ibu-ibu PKK dan sebagainya. Di semua kegiatan bisa disampaikan terkait dengan penyelenggaraan pilkada pada tahun 2024. Nah, kalau misalkan angka partisipasinya misalkan di pemilu kemarin untuk Tegal Gede berapa kehadirannya? Ada 80, Mbak Ais, Mbak Cinta? 80%? Enggak sampai ya. Nah, berarti harus ditingkatkan. Nah, untuk pilkada ini, kalau data di pilkada 2020 ini kita sebenarnya meningkat dari 2015. 2015 itu 52%, di 2020 adalah 58%. Nah, dan kita berharap di pilkada 2024 ini lebih meningkat lagi. Ya, kalau kemarin di angka 58%, pilkada 2020 ya mungkin bisa 80%. Nah, itu bagus ini, harapan kita bahkan bisa lebih. Nah, ini untuk harapan kita bersama untuk suksesnya pilkada pada tahun 2024. Sehingga kami mengajak kepada semua masyarakat, stakeholder, kepada pemerintah, kepada seluruh hadirin undangan untuk bersama-sama kita membantu sosialisasi, karena ini adalah gawe kita bersama untuk mensukseskan pilkada pada tahun 2024. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya iri wabillahi taufiq wal hidayah, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.